menyimak walaupun melihat rekaman. Oke, sedang loading. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, peserta pelatihan desain pembelajaran abad 21 dalam implementasi kurikulum Merdeka. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada pagi hari ini ya. Yang sebelumnya kita melakukan pertemuan-pertemuan di malam hari dan alhamdulillah saya memiliki waktu pada hari ini ya di waktu pagi sehingga pelaksanaannya di pagi hari harapannya nanti Bapak Ibu lebih ceria, auranya itu seger gitu kan karena dilaksanakan pada pagi hari. Dan nanti bagi Bapak Ibu yang memang belum join bisa melihat rekamannya dan bagi yang menyusul silakan bisa menyusul. Oke. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara ujian. Nah, sebelum kita menyaksikan pembahasan tentang pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Oke, jadi saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu Microsoft Teams-nya saya. Oke, baik. Apakah Microsoft Teams-nya saya sudah nampak? Saya harus sambil lihat chat ya, karena tadi ada yang melihat. Oke, Assalamualaikum Pak, selamat pagi, kita tunggu pesan lainnya. Oke, sudah Pak, baik. Siap. Oke, ini saya akan mencoba menunjukkan kepada Bapak Ibu semua bagaimana cara ujian di kelas ini. Kalau kelas kita kan 21 CLD IKM Mr. Lang. Nah, kebetulan ya kemarin itu sebelum saya melakukan training kepada Bapak Ibu semuanya, saya diberi oleh master training ya. Dan di situ pun ada beberapa ujian yang perlu saya selesaikan. Kebetulan nama kelasnya adalah TOT 21 CLD, kelas 21 Jabar 2. Jadi, andaikan saja ini adalah kelas tim kita ya, maka silakan Ibu klik kelasnya. Oke. Kemudian, andaikan saja ini adalah saluran-saluran yang ada di kelas kita. Ya, yang ada di kelas kita. Di situ sudah ada namanya saluran atau channelnya itu ujian diklat ya. Jadi Bapak Ibu ketuk saja ujian. Kebetulan di sini namanya ujian TOT ya. Ujian TOT misalkan seperti itu. Kita tunggu. Nah, kemudian silakan nanti Bapak Ibu
Misalkan untuk tulisannya di sini belum nampak, ya klik saja see more gitu. Oh, ternyata link ujian akan otomatis muncul sesuai jadwal di channel general. Oh, ternyata si owner kelas tim ini menyantumkan link ujiannya di channel general. Tapi nanti entah ya di kelas kami apakah nanti master trainingnya akan meletakkan link ujiannya di general atau nanti di channel ujian. Jadi nanti silahkan bisa menunggu informasi lanjutannya. Yang terpenting ya, Bapak Ibu, langkah pertama adalah menuju ke link ujiannya. Ditaruh di channel mana? Ternyata di sini nih di channel ujian. Oke, kita ketuk channel ujian. Kemudian kita tunggu. Ya, pastikan Bapak Ibu memiliki kekuatan jaringan internet yang memadai ya. Baik, oke. Oke. Oke, katakanlah untuk si owner kelas tim, berarti kan saya ya, sama master trainernya saya. Nanti akan di-upload ya asesmen ujian. Ya, ujian. Nah, kebetulan di sini ada tulisannya nih, ya. Ujian tahap 1 ya. Kebetulan kan ini kan ujian sebagai trainer ya kan. Nanti Bapak Ibu mungkin ujian sebagai ujian sebagai peserta desain pembelajaran abad 21 dalam IKN. Nah, silakan ketuk saja view assessment. View assessment. Kita tunggu. Sedang loading. Oke. Nah, di sini nih ada instruksinya. Silakan Bapak Ibu perhatikan instruksinya, jangan sampai nanti salah, ya kan. Nah, inilah Microsoft Form yang ada di Microsoft Teams. Jadi, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu pastikan mengerjakannya di Microsoft Teams alias melalui Microsoft Teams. Ada link seperti ini, Bapak Ibu langsung klik saja. Jangan Bapak Ibu klik 3, lalu misalkan copy linknya, kemudian dipaste di browser. Jangan seperti itu, tetapi langsung saja Bapak Ibu klik. Ya, katakanlah klik gitu. Oke, secara otomatis akan nampak halaman ujian di Microsoft Teams. Oke, kita tunggu. Sedang berproses. Sekali lagi, saya pastikan Bapak Ibu memiliki jaringan internet yang memadai, sehingga prosesnya bisa cepat. Oke, nah ini sudah kebuka Bapak Ibu, dan kebetulan ini saya sudah menyelesaikan ujian ini, ujian ini. Nah, ini ada yang salah, ini ada yang benar. Dan nanti kalau misalkan sudah terjawab semua, ya nanti soal ujiannya kurang lebih
informasi terakhir itu ada 100 soal. 101, satunya itu menjawab nama Bapak Ibu sekalian. Oke, nanti di sini nih ada tulisannya submit atau selesai ya. Jangan sampai lupa. Atau di sini ya betul submit. Nah, kemudian kalau sudah submit ya Bapak Ibu nanti klik close saja, klik close seperti itu. Klik close. Oke. Dan pastikan Bapak Ibu mendapatkan poin di atas 700. Nah, kebetulan dulu saya ujian tahap satunya mendapatkan poinnya 460. Tapi nggak apa-apa. Nanti akan ada remedial. Remedialnya ada berapa tahap? Insya Allah nanti akan ada 3 tahap. Gitu. Jadi katakanlah misalkan ujiannya nanti siang nih, ujian. Kalau misalkan ternyata Bapak Ibu skornya belum memenuhi, skornya belum 700 di atas. Nanti mungkin saja malamnya remedial tahap 1, besoknya remedial tahap 2, besok siangnya tahap 3, malamnya mungkin tahap 4, seperti itu. Sampai Bapak Ibu nilainya di atas 700. Kami berharap Bapak Ibu memanfaatkan waktu ujian tersebut. Kalau memang misalkan masih gagal, ya silahkan Bapak Ibu bisa memanfaatkan ujian remedialnya. Dan kami juga berharap Bapak Ibu semuanya lulus dan mendapatkan sertifikat diklat ini seperti itu. Lalu close saja. Kalau close, nanti poinnya belum selesai. Nanti akan dicek oleh master trainer, lalu nilainya akan muncul. Ketika sudah muncul, nanti tandanya akan return, dikembalikan kepada kita. Oke, itulah tata cara ujian pada diklat kali ini, seperti itu. Oke. Apakah ada pertanyaan atau memang sudah jelas? Ada Bapak Ibu sekalian? Ada Ibu Mustika, Ibu Nisa, Ibu Rani, Bapak Barki, Ibu Rika, Ibu Rukunudin terkait Bapak. Ya, gimana? Bapak, Pak. Pak Rukun. Ya, Bapak Rukun ya, apakah sudah jelas cara ujiannya? Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah. Baik. Jadi nanti lakukan ujian via Microsoft Teams. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita menuju ke pembahasan materi pada pertemuan terakhir ini, yaitu kita akan mencoba berbincang-bincang ya, brainstorming terkait pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Namun kita mencoba untuk mengingat kembali ya, keterampilan-keterampilan apa yang perlu kita miliki sehingga kita bisa mengimplementasikannya di kurikulum Merdeka. Yang pertama, kita sudah membahas tentang keterampilan kolaborasi. Ya. Yang kedua, konstruksi pengetahuan. Yang ketiga, itu tentang pemecahan masalah. Dan bagaimana siswa bisa berinovasi. Yang keempat, itu tentang komunikasi. Ya, komunikasi. Yang kelima itu tentang regulasi diri. Dan yang terakhir, 6 ini adalah bagaimana siswa bisa memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Tentu, siswa tidak akan bisa memiliki keterampilan tersebut ya sebelum gurunya memilikinya. Siswa tidak akan bisa berhasil ya melakukan keterampilan-keterampilan tersebut sebelum gurunya berani untuk mempraktekkannya. Sehingga kita berharap diklat ini
bisa memberikan sebuah bekas ya, oleh-oleh pada Bapak Ibu sekalian terkait keterampilan-keterampilan pedagogi tersebut. Nah, kemudian kalau misalkan ada tool yang disajikan oleh Microsoft, itu adalah tambahan plus ya dari pihak Microsoft. Termasuk ada panduan-panduan cara memanfaatkan tool untuk mengarah kepada terlaksananya keterampilan-keterampilan tersebut gitu. Adapun nanti tutorial-tutorial toolnya, misalkan nanti saya sempat akan saya buatkan. Kalau misalkan sudah ada di playlist channel YouTube saya akan saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, nanti di Microsoft Teams saya upload linknya atau nanti di grup Telegram dan di grup WhatsApp. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan belum gabung di grup WhatsApp, silakan gabung. Harapannya ya, kalau memang Bapak Ibu jarang membuka Telegram, seringnya WhatsApp tetap bisa menyimak. Tapi kalau misalkan bisa menyimak walaupun hanya di grup Telegram, ya tidak perlu join di grup WhatsApp seperti itu. Kami mencoba untuk memfasilitasi dengan berbagai media agar Bapak Ibu tidak kesulitan dalam menyelesaikan diklat kali ini. Seperti itu. Baik. Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Pasti kita semua sudah melaksanakannya. Kita sudah melaksanakannya. Termasuk sekarang nih, kita melakukan diklat ya secara online. Kita memanfaatkan teknologi informatika dan komunikasi ya melalui Microsoft seperti itu. Nah, nanti tinggal kita mengajak siswa-siswa kita untuk juga memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Namun, ya, seperti halnya pembahasan sebelumnya, akan ada level-level yang Bapak Ibu harus ketahui. Apakah nanti peserta didik kita berada di level pertama, atau kedua, atau ketiga, atau keempat. Tergantung unsur-unsur rubik-rubik mana yang cocok dengan kondisi siswa-siswa kita. Seperti itu. Baik, kita menuju ke deskripsi. Teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Pemanfaatan TIK dalam pendidikan sangat mendukung penyediaan arus informasi dan mengembangkan ide-ide penunjang ilmu pengetahuan. Dalam kaitannya dengan pembelajaran di abad 21 ini ya, pemanfaatan TIK menjadi suatu kebutuhan dalam mentransformasi pengalaman mengajar serta untuk membuat dan merancang berbagai ide atau informasi baru. Seperti pertemuan sebelumnya ya, kami selalu menyampaikan tujuan pelatihan. Agar apa? Agar Bapak Ibu benar-benar memiliki atau mendapatkan esensi dari pelatihan ini itu untuk apa gitu. Yang pertama ya, silahkan kita berangkat ya dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Satu, apa gagasan besar dasar ya memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Seperti halnya kemarin, apa gagasan besar mengembangkan keterampilan komunikasi. Pertanyaan sama. Yang kedua, bagaimana pemanfaatan TIK dalam belajar dan melatih keterampilan dasar atau memproduksi informasi. Yang ketiga, bagaimana memanfaatkan TIK dalam mendukung proses konstruksi pengetahuan. Nah, jadi bisa dikatakan TIK itu ya hanya sebatas tool ya, tool pembelajaran, tapi esensinya sebenarnya sih berkaitan dengan keterampilan sebelumnya ya. TIK itu ya hanya sebatas tool, hanya sebatas media ya untuk mempercepat pembelajaran, tapi esensinya adalah anak-anak
mampu melakukan atau mampu untuk melaksanakan keterampilan-keterampilan seperti misalkan di sini konstruksi pengetahuan atau misalkan dalam hal komunikasi. Karena di sini dikatakan memproduksi informasi dan sebagainya. Lalu bagaimana sebuah produksi TIK dibuat untuk pengguna otentik? Seperti itu. Baik, kita menuju ke next. Lalu gagasan besarnya apa? Dalam pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. 1. Terdapat 4 gagasan besar terkait pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Yaitu pertama adalah pemanfaatan TIK oleh peserta didik. Yang kedua, pemanfaatan TIK dalam membangun konstruksi pengetahuan. Yang ketiga, TIK dibutuhkan dalam membangun konstruksi pengetahuan. Yang keempat, peserta didik sebagai perancang produk TIK. Ini, gagasan besar inilah nanti akan menjadi ruh dari penentuan level-levelnya, Bapak Ibu sekalian. Level 1, apakah level 2, apakah level 3, atau level 4. Makanya nanti di akhir slide akan ada penyajian tentang rubik keterampilan dan nanti ada pohon keputusan. Maksudnya apakah peserta didik kami ini sudah ada di level berapa ini gitu. Nah, misalkan kok masih di level 1, ya nggak apa-apa. Yang terpenting kita sudah tahu konsepnya dan sudah berani untuk membuat atau merancang apa saja yang akan kita lakukan nantinya gitu. Supaya nanti siswa-siswa kita itu levelnya naik. Kalau sudah naik ya, maka kita berusaha untuk mengimbangi kondisi siswa-siswa menggunakan kurikulum merdeka seperti itu. Ya, nanti bisa disesuaikan Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan memang sekolah Bapak Ibu masih berada di level misalkan merdeka berubah atau merdeka berbagi atau yang lebih tingkatnya itu merdeka menginspirasi atau apa itu saya lupa. Seperti itu. Oke. Ya ini berangkat dari mind map ya, peta pemikiran. Ya. Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Yang pertama, pemanfaatan TIK oleh peserta didik. Kedua, membangun konstruksi pengetahuan. Bisa secara langsung atau tidak langsung. Yang ketiga, dibutuhkan dalam memanfaatkan konstruksi pengetahuan. Keempat, merancang. Kelima, praktek. Ketujuh, pohon keputusan. Keenam, rubik. Dan nanti Bapak Ibu, kalau memang keterampilan-keterampilan kemarin ya belum disimak, nanti silakan disimak kembali ya rekamannya. Dan silakan fokus ya di mind map ini supaya nanti Bapak Ibu paham dengan keterampilan-keterampilan yang Bapak Ibu ingin pelajari. Dan di sini ada praktek dalam pembelajaran. Nah, silakan nanti bagian slide-nya bisa dibaca agar nanti Bapak Ibu terinspirasi atau memodifikasi kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di dalam contoh pada slide ini seperti itu. Oh, ternyata di slide contohnya seperti ini. Berarti nanti saya bisa mendesain atau memodifikasi agar bisa dituangkan dalam proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Seperti itu. Misalkan Bapak Ibu ngajar fisika, ya silakan disesuaikan dengan materi fisika. Matematika juga bisa, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Nah, pohon keputusan inilah yang nantinya akan menjadi rubik atau level-level yang Bapak Ibu tentukan. Yang pertama, kalau misalkan peserta didik memiliki kesempatan untuk menggunakan TIK, itu nanti levelnya berapa dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Dan di setiap levelnya, ya, Bapak Ibu, ya, nanti di sini ya, di slide ini tuh akan Bapak Ibu simak, ya,
contoh-contoh dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Seperti itu. Oke, pemanfaatan TIK oleh peserta didik. Ya, di sini nanti ada videonya ya, kalau memang Bapak Ibu butuh, nanti bisa diupload di kelas tim. Oke. Di sini penjelasannya ya, bisa kita baca sendiri Bapak Ibu sekalian. Kita langsung menuju ke contohnya. Aktivitas mana yang menunjukkan adanya penggunaan TIK secara langsung oleh peserta didik? Kebetulan ini sudah saya jadiin PDF, sehingga jawabannya sudah langsung nampak. Kalau misalkan berupa PowerPoint, khawatir nanti loading, ya kan, karena kita online, ya maka jawabannya sudah nampak. Ini contoh fenomena. Melalui grafik yang disajikan dalam Microsoft Excel. Lalu peserta didik menganalisis pemetaan distribusi emisi gas karbon dioksida di Indonesia sepanjang tahun 2012 hingga 2020. Peserta didik kemudian diminta untuk mengidentifikasikan provinsi mana yang mengalami peningkatan dan pengurangan yang signifikan berdasarkan grafik tersebut. Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa dikatakan penggunaan TIK tidak secara langsung digunakan oleh peserta didik? Ya, karena peserta didik hanya melihat data yang disajikan oleh guru. Dan peserta didik hanya sebatas mengidentifikasikan saja, oh ternyata dari grafik ini mengalami peningkatan, mengalami pengurangan dan sebagainya. Peserta didik tidak langsung terjun menggunakan teknologi tersebut, hanya sebatas melihat penyajian data yang ditunjukkan oleh guru. Itu bukan berarti, ya. Kemudian yang kedua, ini jawabannya sudah dikatakan iya. Kenapa? Ya kan? Kita baca. Peserta didik melakukan pengamatan secara berkelompok untuk mengidentifikasi kepadatan populasi tanaman parasit tali putri yang akhir-akhir ini banyak berkembang di sekitar lingkungan sekolah. Mengamati, mengidentifikasikan kepadatan polusi, ya kan? Populasi, mohon maaf, tanaman parasit. Kemudian data hasil pengamatan tersebut, ya, setelah peserta didik mengamati, lalu dia telah memperoleh data, ya, selanjutnya dibuat diagram batang dengan menggunakan Microsoft Excel. Datanya di-input, lalu dibuatlah diagram batang untuk mengetahui pola distribusi tanaman parasit tersebut. Kalau seperti ini, ya kan, artinya kan peserta didik langsung terjun menggunakan komputer atau menggunakan laptop atau device lainnya, lalu menggunakan aplikasi Microsoft Excel gitu untuk menginput data-datanya, lalu dari data tersebut peserta didik membuat sebuah diagram batang. Nah, artinya peserta didik telah memanfaatkan TIK dalam proses pembelajaran. Nah, sehingga ketika pemanfaatan TIK sudah dilaksanakan oleh peserta didik, ya, artinya levelnya sudah naik. Levelnya sudah naik. Yang tadinya hanya sebatas mengamati doang atau melihat data yang disajikan oleh guru, dia mulai terjun untuk memanfaatkan TIK. Maka levelnya akan naik. Nah, nanti akan naik lagi saat TIK itu, ya, membantu peserta didik memunculkan keterampilan-keterampilan lainnya. Ya kan? Seperti tadi di awal, apakah penggunaan TIK itu akan membantu anak melakukan konstruksi pengetahuan atau tidak? Atau misalkan dia dengan adanya TIK, dia memunculkan keterampilan komunikasinya harus bagaimana dan bagaimana. Dan tentunya komunikasi pun kemarin ada level-levelnya dan sebagainya. Seperti itu. Oke, kalau tadi kan hanya sebatas pemanfaatan TIK ya.
di dalam pembelajaran yang sederhana. Lah, sekarang nih topiknya adalah memanfaatkan TIK dalam membangun konstruksi pengetahuan. Membangun konstruksi pengetahuan. Langsung saja kita menuju ke fenomenanya. Contoh, nah ini contoh. Peserta didik melakukan penelusuran berbagai istilah yang berkaitan dengan peristiwa terkini di Twitter. Kemudian, hasil penelusuran tersebut digunakan untuk menganalisis respon masyarakat sekitar, ya masyarakat sekitar secara offline melalui wawancara langsung atau menggunakan angket. Dalam kegiatan ini, ya, nampak bahwa informasi yang mereka temukan di Twitter mendukung kegiatan analisis yang mereka lakukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemanfaatan TIK mendukung proses konstruksi pengetahuan secara tidak langsung. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada teknologi ya kan, lalu di situ bisa kita katakan Twitter ya kan. Ternyata dari situ itu ada informasi yang mereka temukan gitu untuk mendukung kegiatan analisis yang mereka lakukan gitu. Karena nantinya data yang ditemukan di Twitter tersebut akan digunakan ya sebagai perbandingan dengan hasil respon masyarakat yang dilakukan secara offline saat wawancara langsung dan atau menggunakan angket. Nah, kalau ada unsur analisis ya berarti pemanfaatan TK mendukung proses konstruksi pengetahuan secara tidak langsung. Bisa saya ulangi lagi bahwa ketika level penggunaan TIK itu naik ya, maka ada beberapa unsur yang akan didapatkan oleh siswa tersebut untuk lebih cepat dalam proses pemahaman materinya gitu. Yang pertama tadi hanya sebatas mengamati saja. Ya kan? Yang level selanjutnya siswa terjun langsung untuk menggunakan TIK. Maka ketika anak-anak itu praktek ya, langsung praktek, itu kan tentunya pemahamannya kan akan langsung cepat daripada hanya sebatas menyimak kan seperti itu. Nah, lalu dengan si anak itu berusaha untuk menggunakan alat sendiri, kemudian di situ ada unsur harus menganalisis, ya, maka akan muncul ya keharusan siswa-siswa itu memiliki keterampilan lainnya. Dalam hal ini contohnya konstruksi pengetahuan. Nah, maka hal tersebut ya membantu siswa untuk lebih cepat memahami materi yang disajikan oleh guru seperti itu. Next ya. Nah, tadi kan membangun konstruksi pengetahuan. Ya, hanya sebatas membangun konstruksi pengetahuan. Lalu level selanjutnya ketika TIK sudah di level harus dibutuhkan dalam membangun konstruksi pengetahuan. Kalau tadi kan hanya sebatas secara tidak langsung membutuhkan konstruksi pengetahuan secara tidak langsung. Tetapi di sini ya ada sebuah fenomena yang kemudian harus menggunakan TIK ya kan. Lalu di dalamnya harus dibutuhkan dalam membangun konstruksi pengetahuan, otomatis ya level penggunaan TIK-nya itu berarti tinggi. Kenapa? Karena TIK itu adalah unsur penting untuk membangun konstruksi pengetahuan. Contohnya ya, langsung saja. Peserta didik diarahkan untuk membangun komunikasi dengan peserta didik dari negara lain selama 2 pekan untuk meneliti dampak kekeringan yang sedang terjadi di komunitas mereka. Ya. Peserta didik
ya, berkomunikasi dengan peserta didik dari negara lain selama 2 minggu untuk meneliti dampak kekeringan yang terjadi di komunitas mereka. Berarti komunitas peserta didik dengan komunitas yang ada di negara lain. Dalam hal ini, ya, pemanfaatan surat elektronik, email, atau misalkan WhatsApp, kan sekarang kan dimanapun kita berada sudah bisa connect kan, atau Facebook, atau Twitter, atau Instagram, dan sebagainya, banyak sekali. Memungkinkan peserta didik membangun pengetahuan yang tidak dapat mereka lakukan tanpa menggunakan TIK. Karena bertukar surat fisik akan menjadi tidak praktis dalam periode waktu yang singkat ini. Oleh karena itu, penggunaan surat elektronik selama kegiatan pembelajaran ini dapat dikatakan mendukung proses konstruksi pengetahuan. Oke, jadi level pemanfaatan TIK-nya itu benar-benar levelnya itu tinggi. Karena ketika tidak ada TIK, maka perjalanan proses siswa-siswa menemukan atau mencapai tujuan pembelajarannya itu akan terhambat. Seperti itu. Kalau yang pertama tadi katakanlah siswa hanya sebatas melihat data yang disajikan oleh gurunya. Ya. Itu levelnya, level pemanfaatan TIK-nya itu ya masih di bawah gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan guru tidak menyajikan diagramnya itu misalkan di laptop atau di komputer, ya nggak masalah gitu. Nggak masalah, karena diagram itu katakanlah sudah ada di buku. Ya. Jadi pemanfaatan TIK-nya itu tidak berasa. Kemudian yang kedua, ada data, lalu anak-anak disuruh input, ya, kemudian secara tidak langsung terbentuklah konstruksi pengetahuan karena adanya unsur analisis. Nah, berarti kan TIK itu sedikit penting, ya kan, untuk membangun konstruksi pengetahuan. Yang ini, ya, benar-benar TIK itu dibutuhkan gitu untuk membangun konstruksi pengetahuan yang dilakukan oleh siswa. Karena tanpanya TIK, ya, maka akan terhambat gitu kan. Apalagi waktu yang dibutuhkan atau waktu yang disediakan itu terbatas seperti itu. Maka kita lanjutkan lagi, sebenarnya ada banyak sekali fenomena-fenomena. Nah, nanti Bapak Ibu bisa merangkai atau menuliskan kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi. Mungkin saja Bapak Ibu sudah memiliki atau melakukan sebuah aktivitas-aktivitas yang di dalamnya merupakan contoh dari pemanfaatan TIK di berbagai level. Nah, nanti silakan Bapak Ibu bisa tuh membuat buku, mencatat, supaya nanti bisa menjadi praktek baik yang bisa ditularkan kepada guru-guru lainnya. Nah, kemudian level terakhir nih, level tertinggi, peserta didik sebagai perancang produk TIK. Tidak lagi sebagai pengguna, tetapi peserta didik itu benar-benar mampu menciptakan sebuah produk TIK, yang nantinya TIK tersebutlah dimanfaatkan oleh orang lain. Oke, kita lihat contohnya. Nih. Peserta didik dapat dikatakan sebagai perancang produk TIK jika mereka mampu membuat sebuah produk TIK yang dapat digunakan oleh orang lain. Contohnya, peserta didik merekam sebuah podcast. Rekaman siaran radio dan pengunggahnya ke internet. Merekam sebuah podcast, lalu mengunggahnya ke internet. Dalam hal ini, mereka telah membuat produk TIK yang dapat digunakan orang lain. Karena keberadaan produk tersebut di luar aktivitas pembelajaran itu sendiri, serta dapat digunakan dan dinikmati oleh audiens luar. Itu contoh ya, sebagai perancang produk TIK. Oke, kemudian di sini ada praktek dalam pembelajaran. Nah, nanti
Silakan Bapak Ibu bisa membaca tersendiri ya. Buatlah kelompok diskusi yang beranggotakan 3-4 orang. Lalu di sini juga disediakan file-file yang bisa Bapak Ibu unduh, ya kan? Nanti bisa dimanfaatkan dalam modifikasi pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Baca sebuah informasi yang terdapat di dalamnya dengan teliti, kemudian temukan bukti-bukti dalam pembelajaran tersebut yang mengidentifikasikan penerapan konsep pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Lalu tinjau bukti-bukti tersebut dengan menggunakan rubrik pemanfaatan TIK dalam pembelajaran untuk menentukan kode mana yang sesuai, apakah 1, 2, 3, 4, atau 5. Level 1, level 2, level 3, level 4, atau level 5. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu bisa coba ya mempraktekkan dalam proses pembelajaran ini, praktek keterampilan ini. Bisa nanti mengkombinasikan ya dengan keterampilan-keterampilan lainnya. Tapi kalau misalkan memang sangat berat ya ketika kita kombinasikan, ya setidaknya ada satu keterampilan yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu dengan peserta Bapak Ibu di kelas seperti itu. Oke. Ini ada Microsoft Tool ya, tool yang disediakan oleh Microsoft. Ada Microsoft Edge ya kan, kemudian OneNote, SmartArt, Word, PowerPoint ya, Bing, ekstensi penerjemah, Microsoft Teams, formulir Microsoft dan sebagainya. Yang terpenting adalah TIK merupakan sebuah unsur menunjang dalam proses percepatan ya mencapai tujuan pembelajaran. Nah, diakhiri dengan rubrik pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran. Level 1 ya. Peserta didik tidak punya kesempatan menggunakan TIK dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, peserta didik itu hanya sebatas duduk manis, gurunya datang, buka laptop, lalu presentasi dibuka, lalu melihat presentasi yang dilakukan oleh guru, berarti itu levelnya 1. Siswa hanya sebatas melihat, mendengar gitu apa yang disampaikan oleh guru gitu. Lalu level kedua, peserta didik menggunakan TIK untuk belajar, melatih keterampilan dasar atau memproduksi informasi. Misalkan pelajaran bahasa Indonesia, semuanya buka laptop atau yuk kita ke laptop, ke lab komputer, buat puisi misalkan. Ya tuh, ya puisi ya. Kalau misalkan di dalamnya terdapat unsur untuk puisi orang lain, lalu dianalisis gaya bahasanya dan sebagainya, itu berarti nanti levelnya sudah 3 ya kan. Kalau yang pertama tadi kan tidak memiliki kesempatan, yang kedua memiliki kesempatan tetapi tidak mengkonstruksi pengetahuan. Mohon maaf. Oke, cek apakah suara saya dan layar saya masih nampak? Nampak. Baik, karena kok tiba-tiba ini PDF-nya error. Oke, siap, alhamdulillah. Baik. Lalu level yang ketiga, peserta didik mendukung proses konstruksi pengetahuan. Anak-anak, ada data terkait populasi udara atau misalkan peningkatan jumlah penduduk karena adanya proses natalisme yang sangat tinggi atau misalkan mortalisme yang sangat rendah gitu. Nah, lalu datanya diinput dan sebagainya lalu dianalisis ya kan, mendukung konstruksi pengetahuan. Namun di dalamnya itu dia tanpa penggunaan TIK, itu berarti levelnya 3. Level 4-nya dan sebagainya sampai level 5 dia menggunakan TIK, lalu unsur yang di dalamnya itu mendukung proses konstruksi pengetahuan, kemudian bahkan TIK itu diperlukan untuk melakukan konstruksi pengetahuan karena misalkan harus nelpon ke pembimbing misalkan atau ke orang lain atau misalkan butuh data yang ada di negara lain ya kan.
Sehingga unsur-unsur tersebut sudah didapatkan hingga akhirnya siswa mampu menciptakan produk ya TIK yang nantinya bisa digunakan oleh pengguna lainnya, itu artinya levelnya sudah level 5 seperti itu. Maksudnya pengguna otentik itu ya pengguna tertentu gitu, pengguna spesial gitu. Dan sebagainya. Nah, nanti kita bisa mengaitkan dengan keterampilan lainnya. Nah, ini kan ada unsur-unsur bahwa peserta didik menciptakan produk TIK. Kalau tadi kan menciptakan podcast ya, contohnya seperti itu, lalu diunggah di internet, kemudian didengar oleh halayak ramai. Siapapun itu orangnya bisa mendengarkannya. Nah, nanti ketika kita mencoba untuk mengkombinasikan dengan skill komunikasi, nah, kita tinggal lihat apakah ini komunikasinya di levelnya berapa, gitu kan dan sebagainya. Nah, nanti kita bisa merangkai gitu. Nah, tugas gurulah yang tentunya dibutuhkan dengan adanya peningkatan keterampilan yang siswa-siswa kita lakukan seperti itu. Dan selanjutnya pohon keputusan. Oke, kita baca. Ya, kita baca. Apakah peserta didik memiliki kesempatan untuk menggunakan TIK gitu. Kalau misalkan dalam proses pembelajarannya tidak memiliki kesempatan. Ya karena memang misalkan fasilitasnya belum ada gitu. Ya nggak apa-apa. Ya misalkan masih level 1 ya nggak apa-apa gitu. Yang terpenting kita sebagai guru harus kreatif gitu kan, harus kreatif supaya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai seperti itu. Lalu ternyata mendapatkan kesempatan, ya udah kita naik, ya misalkan. Lalu kita jawab pertanyaan ini, apakah TIK mendukung proses konstruksi pengetahuan? Ternyata tidak, hanya sebatas menggunakan saja, ya berarti levelnya level 2. Oh ternyata iya, ya udah kita naik lagi. TIK diperlukan, tidak hanya mendukung, tetapi diperlukan untuk membangun sebuah proses konstruksi pengetahuan. Karena misalkan tadi harus mengumpulkan data-data dari sumber lainnya, yang mana data tersebut diperoleh harus menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kalau misalkan ya, berarti naik lagi. Tapi kalau misalkan tidak, ya berarti levelnya level 3. Kalau misalkan ya, kita naik lagi. Apakah peserta didik merancang dalam suatu produk gitu kan? Dengan berbagai sumber, siswa-siswa itu telah memperolehnya, lalu mereka mencoba untuk menyajikan dalam bentuk artikel ilmiah atau jurnal ilmiah. Lalu dari jurnal itu di-share ya, dimanfaatkan oleh halayak ramai, oleh audiens lainnya, ya berarti levelnya sudah level tinggi, level 5. Ya tentunya kita sendiri harus sadar ya, masa siswa SD bisa seperti itu ya. Sebenarnya sih bisa, hanya saja kita nanti kita tentukan saja produknya itu adalah sesuai kemampuan tingkat usia anak-anak. Misalkan anak-anak SD ya berarti produk yang diciptakan ya sederhana. Beda dengan SMP, SMA, bahkan nanti S1 sampai selanjutnya seperti itu. Nah, yang penting disesuaikan. Dan level-level ini ya hanya sebatas mengukur ya. Untuk apa sih gitu kan? Untuk apa gitu tujuannya ya? Untuk kita bisa mempercepat tujuan proses pembelajaran. Ya, kalau misalkan mempercepat ya, maka tentunya kita akan akan mendapatkan kesediaan waktu yang lebih. Dari waktu tersebutlah kita bisa menggunakannya untuk proses latihan-latihan, proses-proses diskusi, sehingga anak-anak itu mendapatkan insight ya, insight yang lebih ya, yang lebih. Tidak hanya materi-materi yang sudah diatur ya di dalam proses
pembelajaran gitu. Makanya kan kurikulum merdeka itu ya tergantung kita. Kita mau cepat, kita mau lebih. Bahkan siswa-siswa pun di dalamnya tidak diwajibkan harus ini, harus itu. Mereka bisa memilih ini gitu kan. Bisa memilih ini, bisa memilih itu. Makanya kan tidak ada jurusan IPA, tidak ada jurusan IPS dan sebagainya. Dan mereka di dalam prosesnya pun tidak dituntut kamu harus selesai semuanya gitu kan. Ada yang siswa ini ya prosesnya sudah paham semuanya, ada yang belum paham tertata-tata. Makanya kan di dalam kurikulum merdeka itu metodenya itu bukan harus selesai di waktu itu, di jam itu dan sebagainya, tetapi modelnya itu fase 1, 2, 3, 4, lalu di dalam fase itu terdapat materi-materi yang harus dikuasai itu apa saja dan apa saja, seperti itu. Nah, sehingga di sini pun di akhir slide ada kuis Bapak Ibu. Silakan nanti memanfaatkannya ya. Memanfaatkannya dan inilah contoh dari ujian-ujian yang nanti Bapak Ibu kerjakan. Nah, kalau misalkan poinnya di atas 70, alhamdulillah berarti nanti Bapak Ibu insya Allah dikatakan lulus. Yang terpenting tugas ngupload transkrip ya di lianeng 4-nya selesai, lalu ujiannya selesai ya berarti lalu daftar hadirnya Bapak Ibu memenuhi 75% ya kan. Insya Allah nanti bisa lulus seperti itu. Nah ini contoh-contoh kuis yang nanti Bapak Ibu kerjakan. Pemanfaatan TK dalam pembelajaran sebagai salah satu dimensi 21 CLD. Memiliki keterkaitan dengan 2 dimensi lainnya. Contohnya, maksudnya adalah apa? Tadi kan konstruksi pengetahuan, pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata dan inovasi. Jawabannya D. Kebetulan ini sudah terjawab karena versinya versi PDF ya. Dan sebagainya terus sampai selesai. Oke, itulah terkait pemanfaatan TK dalam pembelajaran. Lalu untuk slide selanjutnya, ini hanya sebatas itu ya, bagaimana kita bisa menggunakan tool yang disediakan oleh Microsoft ya, yaitu PowerPoint ya. Di dalamnya kan ada menu recording untuk digunakan menciptakan flip classroom. Flip classroom itu kan pembelajaran terbalik ya Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Kita coba untuk sedikit mengulas ya. Nanti untuk tanya jawabnya nanti bisa di akhir ya. Jadi untuk flip classroom itu, flip itu kan artinya terbalik. Kalau metode yang sebelumnya itu kan kita duduk di kelas, lalu siswa menerangkan. Setelah itu baru diskusi. Lalu ada contoh soal, kemudian dikerjakan. Nah, kalau flip classroom itu berbeda. Kita memberi materi yang disajikan kepada siswa-siswa kita, kemudian siswa-siswa kita mencoba untuk mempelajari terlebih dahulu di rumah misalkan atau di mana saja, lalu di dalam kelas waktunya diskusi bersama guru, waktunya menyelesaikan soal-soal yang disajikan seperti itu. Nah, harapannya keterampilan konstruksi pengetahuan, berpikir kritis, memecahkan masalah, itu muncul di diri siswa-siswa dengan bimbingan guru-guru di kelas seperti itu. Setelah mereka mencoba untuk memahami materinya di rumah atau di sebelumnya. Itulah yang dinamakan flip classroom. Nah, kenapa di sini ada tool PowerPoint recording? Nah, maksudnya gini, Microsoft mencoba untuk memberikan solusi atau memberikan tawaran bahwa guru-guru ini ada alat PowerPoint. Di dalamnya ada menu recording. Silakan Bapak Ibu lakukanlah tool ini untuk merecording suara Bapak Ibu menerangkan sebuah materi misalkan. Atau Bapak Ibu mencoba untuk membuat video memanfaatkan
aplikasi PowerPoint yang di dalamnya ada menu recording. Lalu silahkan hasil recording itulah disajikan kepada anak-anak yang ada di rumah. Makanya kan judulnya Flip Classroom. Nah, setelah semuanya selesai, lalu berangkat ke sekolah, diskusinya dilaksanakan, bimbingan guru dilaksanakan untuk memecahkan masalah. Itulah yang dinamakan Flip Classroom dengan bantuan PowerPoint. Sebenarnya banyak tool yang bisa dimanfaatkan, hanya saja di sini tawarannya adalah Bapak Ibu bisa menggunakan Microsoft, maksudnya PowerPoint recording. Nah, ini adalah hanya sebatas tool-tool yang silakan Bapak Ibu bisa membaca sendiri, ya kan, dan sebagainya. Di mana tool-tool tersebut. Nah, di sini ada sebenarnya ada, nah ini kan ada tutorialnya di dalam slide ya. Di slide ini kan harus pencet recording dan sebagainya. Di sini ada screen recording dan sebagainya. Termasuk nanti kalau misalkan memang Bapak Ibu pingin belajar pembuatan video, ya kan, pembuatan video. Nah, nanti silakan Bapak Ibu bisa masuk di grup ya, di grup Telegram saya. Kebetulan ya, sebagai informasi saya juga mengadakan diklat ya, diklat pembuatan video dalam proses pembelajaran seperti itu. Oke, dan sebagainya. Selesai. Oke. Di sini ringkasan-ringkasannya sudah selesai. Baik. Kita coba lihat apa ini aktivitas. Oh. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, saya izin menyetop sharingnya. Silahkan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya terkait materi tadi, pemanfaatan TK dalam proses pembelajaran, dan cara ujian, serta bagaimana kita bisa memanfaatkan tool Microsoft Teams dalam menciptakan metode pembelajaran Flip Classroom. Oke, silakan. Halo Pak. Ya, Bapak Barki ya ini ya? Iya Pak. Baik, silahkan. Pak, saya mau nanya untuk tugasnya kan berupa file PDF transkrip ya Pak ya? Ya, Untuk betul sekali. file name-nya kita rename nggak Pak? Atau langsung kita save? Ya, terima kasih Bapak Barki atas pertanyaannya. Wah, ini sangat manfaat sekali bagi teman-teman ya. Jadi, ketika Bapak Ibu ingin mendownload ya transkripnya, pastikan Bapak Ibu mengerjakan kuisnya itu sudah login. Sudah login atau sudah sign in. Kalau sudah sign in ya atau sudah login ya, maka otomatis transkrip yang di-download itu sudah ternamai dengan nama Bapak Ibu sekalian seperti itu. Bisa dipahami Bapak? Ya bisa Pak. Nah, Untuk totalnya kalau tadi saya kerjakan yang sampai pertemuan terakhir cuman sampai 25 baht G Pak. Intinya dari iya betul ya. 25 pokoknya Bapak bisa pakai 2 jalur ya. Bisa pakai 2 jalur. Yang pertama, Bapak bisa masuk ke link learning path yang sudah saya share di grup Telegram. Saya akan mencoba untuk meng-share kembali ya. Mungkin saja Bapak Ibu lainnya sudah tertumpuk ya chatnya. Oke, saya
sudah share ya di Telegram, info kelulusan peserta. Bisa masuk via ini ya kan, Learning Path 21 Century Learning Design, atau melalui sumber belajar yang ada di setiap pertemuan. Seperti itu Bapak. Yang terpenting ya, tandanya Bapak Ibu sudah menyelesaikan atau tandanya Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua lencananya, ditandai dengan Bapak Ibu sudah memperoleh lencana 21 ya, Century Learning Design, seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Barki atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lainnya? Ada Pak, ada yang mau saya tanya Pak. Baik, baik. Ini Bapak Rukunuddin ya ini ya? Iya. Ya, mangga, mangga Pak. Tadi Bapak bilang rencana, tapi di tugas itu tertulis tropi. Yang saya kirim sama Bapak tropi. Apa harus saya ulang lagi Pak? Oh, mungkin Bapak ada miskomunikasi. Jadi gini Pak, tropi itu didapat setelah Bapak Ibu mendapatkan lencana. Jadi lencana itu dikumpulkan sampai selesai ya, maka akan muncul tropi. Ya. Sebelum Bapak Ibu mendapatkan tropi, kan Bapak Ibu kan harus mengerjakan modul-modulnya. Setiap modul itu mendapatkan lencana. Ya, mendapatkan lencana. Kemudian dari berbagai lencana yang ada di learning path itu nanti akan muncul tropi. Nah, kalau sudah muncul tropi, ya berarti Bapak Ibu sudah selesai. Lalu apa yang dikumpulkan? Bukan lencana, bukan tropinya yang dikumpulkan, tetapi yang dikumpulkan adalah transkripnya. Transkripnya. Transkrip itu maksudnya transkrip yang dikumpulkan adalah transkrip daftar lencana-lencana atau daftar modul-modul yang sudah Bapak Ibu kerjakan, gitu maksudnya. Oke, saya akan mencoba untuk share konten lagi. Mungkin Bapak Ibu harus melihat ya. Transkrip itu yang seperti apa? Seperti itu kan? Oke, saya akan mencoba untuk menunjukkan. Oke, layar saya sudah nampak ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik. Di mana nih sebentar. Nah ini nih tahun dulu ya, transkrip saya tahun dulu. Oke, kita tunggu. Lagi loading. Nah, ini dia Bapak Ibu. Transkrip dulu dengan transkrip sekarang itu berbeda Bapak Ibu. Pokoknya intinya di sini nanti ada tulisannya transkrip. Nah, inilah yang nanti harus Bapak Ibu kumpulkan. Seperti itu Bapak. Ini transkrip model dulu ya, tahun 2021. Kalau transkrip sekarang itu modelnya seperti apa? Oke, saya akan mencoba buka Microsoft Teams-nya ya, Microsoft Teams-nya. Kemudian saya akan mencoba membuka tugas-tugas yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu sekalian. Oke. Di tugas.
View assessment. Sedang loading, kita tunggu. Oke, saya akan coba lihat, saya akan mencoba buka penugasan punya Bapak. Ini profil, ini link. Bentar, yang lainnya coba. Bapak Agus coba ini kita lihat. Nah, ini dia yang saya maksud transkripnya Bapak, bukan linknya, tapi PDF-nya. Sebelumnya, pertemuan sebelumnya juga sudah saya sampaikan kan, cara mendownload transkripnya, ya kan, save as PDF. Nah, ini dia. Transkrip atas nama Agus, Bapak Agus Santoso. Nah, durasinya ada dan sebagainya. Inilah tampilan transkrip di tahun ini. Kalau dulu kan ada lencananya ya di bagian pinggir kirinya. Kalau di sini tidak ada, hanya sebatas tulisan-tulisan saja. Nah, ini Bapak, yang namanya transkrip itu seperti ini. Transkrip. Lalu di sebelah kanannya itu ada durasi waktu penyelesaiannya berapa menit gitu. Nah, silakan PDF-nya dimasukkan, dilampirkan di penugasan, bukan linknya yang dilampirkan, bukan linknya, tetapi transkrip yang berupa PDF-nya. Seperti itu, Bapak. Apakah bisa dipahami, Bapak? Bisa, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Oke, yang lainnya, apakah ada pertanyaan sebelum pertemuan ini diakhiri? Karena pertemuan ini adalah pertemuan terakhir ya Bapak Ibu sekalian. Sehingga harapannya Bapak Ibu bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Jadi tugasnya hanya 2 ya Bapak Ibu. Sampai bisa mendownload transkrip. Transkrip itu bisa di-download setelah Bapak Ibu menghasilkan tropi. Tropi itu bisa dihasilkan saat Bapak Ibu mendapatkan dari tiap kuis di modul-modul pada Learning Path 21 Century Learning Design, seperti itu. Jadi saling berkaitan seperti itu. Nah, nanti setelah Bapak Ibu mengumpulkan PDF-nya di penugasan, saya akan mencoba untuk merespon ya, melihat apakah sesuai atau tidak. Kalau misalkan sesuai, nanti akan saya nilai seperti itu. Lalu kita menunggu ya dari pihak Microsoft kapan ujian akan diupload di kelas tim kita. Nanti setelah ada upload nih, nah silakan nanti Bapak Ibu bisa langsung mengerjakannya sesuai dengan instruksi yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu. Misalkan jam sekian Bapak Ibu silakan ujian. Misalkan di jam nanti siang misalkan katakanlah Bapak Ibu sebenarnya ujiannya juga boleh pakai HP, boleh pakai laptop ya. Yang penting intinya via Microsoft Teams, bisa sambil makan, pokoknya nyantai saja gitu. Nah, tapi kalau misalkan belum bisa, misalkan karena berhalangan, nggak apa-apa. Nanti akan kami sediakan remedialnya. Termasuk nanti Bapak Ibu yang sudah ujian, tetapi kok misalkan nilainya masih di bawah 700, ya kan? Ya silakan nanti ikut ujian remedial. Harapannya Bapak Ibu benar-benar sudah
atau mendapatkan poin di atas 700 ya kan, 700 agar nantinya Bapak Ibu semuanya lulus seperti itu. Lulus dari diklat ini seperti itu. Nah, nanti kalau sudah lulus, kita coba data mana saja yang lulus ya. Harapannya nanti mendapatkan sertifikat. Minimal ya, minimal yang apa ya? Minimal yang menjadi keinginan saya ya adalah minimal ada 10 ya peserta diklat ini yang lulus ya. Minimal itu 10. Ya, harapannya ada 10 peserta yang lulus. Karena nanti khawatir kalau tidak memenuhi jumlah, khawatir nanti terkendala ya kan dalam penerbitan sertifikat. Maka silakan Bapak Ibu semuanya ya, teman-teman yang belum join di Microsoft Teams-nya, silakan mohon apa namanya dicolek lah ya, diajak agar bisa join di WhatsApp juga, di Telegram juga dan sebagainya. Seperti itu. Dan termasuk di awal itu kan saya menuliskan akun ya, akun Microsoft dan sebagainya SKB ya kan, berlaku ketentuan ya kan, ketentuan berlaku gitu kan. Harapannya Bapak Ibu benar-benar akun tersebut sudah menjadi milik Bapak Ibu selama pelatihan ini bisa lulus gitu. Kalau misalkan tidak menyelesaikan tugas-tugasnya dan sebagainya, khawatir nanti akun guru inovatif yang sudah kami berikan nanti ditarik lagi. Kan sayang banget seperti itu, banyak manfaatnya. Coba bayangkan, kalau kita menggunakan meeting online via aplikasi lainnya ya, saya tidak menyebutkan merek ya, khawatir kena banned gitu. Terbatas, ya kan, terbatas. Coba kita pakai Microsoft Teams ini dengan akun guru inovatif. Kita nggak bayar, ya kan. Lama gitu, ya kan, kita bisa share screen, bahkan Bapak Ibu bisa memanfaatkannya ketika proses pembelajaran dengan siswa-siswa. Ini merupakan sebuah fasilitas yang kami berikan, harapannya bisa dimanfaatkan dan Bapak Ibu semuanya bisa lulus, ya kan. Makanya silakan, kalau ada yang belum paham, silakan tanyakan saja kepada saya, baik via WA, via Telegram, atau di kelas Microsoft Teams, seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu sekalian? Halo. Nggak ada lagi, Pak. Iya, silakan Bapak. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oh, nggak Saya ada. mau memperbaiki tugas saja nanti. Baik, siap. Masya Allah. Yang lainnya, sebelum kita tutup ya, walaupun nanti kalau misalkan ada pertanyaan, nggak apa-apa, tanyakan via WA, via Telegram, atau by phone, telepon ke saya, nggak apa-apa, insya Allah nanti akan saya tanggapi ya, dengan semaksimal mungkin. Saya berharap semuanya bisa lulus ya, bisa benar-benar akun belajarnya menjadi milik Bapak Ibu ya. Khawatir kalau tidak lulus, akun belajarnya ditarik lagi, kemudian sertifikatnya juga tidak termiliki, kan sayang banget gitu. Sudah dari tanggal 24 sampai sekarang tanggal 29. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya kan, silahkan. Pak. Iya, ya, gimana Bapak Deden? Ini apa namanya, kalau kita terapkan dengan siswa, apakah siswa juga harus memiliki akun tersebut? Bagaimana Pak? Oke, baik, terima kasih. Ketika Bapak tidak memerlukan siswa itu masuk di kelas Microsoft Teams, ya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan proses meeting online-nya. Tapi kalau misalkan mereka tidak memiliki akun guru inovatif, mereka bisa tetap menggunakan akun Gmail. Caranya kan sudah saya sampaikan tuh di grup, gimana kita bisa memasukkan akun-akun mereka yang misalkan saja menggunakan akun Gmail dan sebagainya. Yang terpenting sebagai owner, Bapak Ibu memiliki akun Microsoft seperti itu.
Seperti Oh ya, itu, Bapak. berarti apa namanya, Teams ini seperti ruang kelas itu Pak ya? Iya, betul sekali. Ah, Kalau di produk lainnya kan ada Google Classroom seperti itu. Oh iya. Cuman Oh, di sini fiturnya lebih lengkap ya Pak ya? betul. Sebenarnya sama-sama lengkap, Bapak. Hanya saja kalau di produk Google itu terpisah-pisah. Tapi kalau Microsoft Teams itu menyatu. Makanya ada plus minusnya, Bapak. Kalau Nah, Microsoft coba bayangkan, berat kan? iya Pak. Iya, apalagi kalau spek laptop kita kurang tinggi, berat banget. Ya karena memang semua fasilitas ada di dalam sini. Bahkan ketika kita melakukan meeting online, secara otomatis siapa saja yang hadir akan terekam sendiri. Betul nggak, Bapak? Iya. Iya. Nah, kalau misalkan di produk lain, gitu kan, saya nggak menyebutkan merek, itu fasilitasnya terbatas. Kalau misalkan ingin ada rekapitulasinya atau misalkan ingin recordingnya berjalan, itu harus beli akun yang lebih tinggi lagi, misalkan bisnis atau premium. Nah, coba bayangkan, Microsoft mengadakan pelatihan gratis, lalu akunnya Bapak Ibu bisa dimanfaatkan sampai kapanpun gitu kan. Lalu di dalamnya juga ada learning path, jalur pembelajaran yang Bapak Ibu bisa baca-baca. Di situ ada kuis, lalu mendapatkan lencana, trofi dan sebagainya. Ya harapannya nanti Bapak Ibu bisa menjadi seperti saya gitu. Bapak Ibu bisa menjadi trainer, bisa menyampaikan ilmu yang Bapak Ibu dapatkan dari pengalaman mengikuti training ini kepada orang-orang lain seperti itu. Ya, semoga saja bisa bermanfaat dan kita semuanya bisa mendapatkan kemudahan dalam proses pembelajaran seperti itu. Amin. Iya. Satu lagi Pak, Ya, baik. berarti di Teams ini kita bisa memasukkan siswa berapapun Pak ya? Iya, berapapun. Oh iya, oke. Dan kita bisa Kemudian, membuat kelas-kelas kecil gitu Pak ya? oh iya bisa. Break room ya, Iya. breakout room. Di sini ada nih tampilannya reaction, chat, room dan sebagainya. Ya, Iya. kebetulan untuk tutorialnya juga sudah saya sampaikan ya di grup ya, bagaimana cara itu. Bahkan nanti insya Allah kalau memang butuh tutorial lainnya, kalau saya ada waktu nanti akan saya buatkan insya Allah. Termasuk nanti playlist di channel saya sebenarnya banyak, Bapak Ibu silakan dimanfaatkan. Saya mencoba juga kemarin itu membuat bagaimana Bapak Ibu pintar Telegram, kemudian pintar YouTube, pintar Office 365, pintar editing video, kemudian pintar Apple gitu dan sebagainya. Insya Allah di situ lengkap. Ya, insya Allah di situ lengkap. Kebetulan kan saya juga termasuk guru Apple ya, Apple teacher gitu, dan termasuk beberapa informasi-informasi atau pelatihan-pelatihan yang saya dapatkan, saya jadikan tutorial di situ seperti itu. Harapannya kita saling berbagi, Bapak. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Baik, siap. Yang lainnya apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, bagi yang berkesempatan untuk on video, silakan bisa buka. Kita foto bersama untuk dokumentasi. Saya stop sharing dulu ya. Iya. Oke, kita tunggu ya beberapa menit bagi yang ingin mencoba untuk membuka. Oke, hanya 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Bagus, saya akan coba langsung masuk ke sini ya.
ke grup. So, itunya. Baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Kalau ada yang kesulitan, silakan tanyakan saja. Ya, silakan tanyakan saja. Insya Allah kita feel free saja dalam proses diklat ini, dan nanti dalam proses ujiannya juga insya Allah kita bisa dikatakan enjoy saja. Karena ketika nanti Bapak Ibu memang nilainya belum terpenuhi, insya Allah kita akan memberikan remedial hingga akhirnya Bapak Ibu semuanya mendapatkan poin sampai di atas 700 seperti itu. Terima kasih banyak ya, kita tutup ya dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Ibu sudah bersedia ya mengikuti pelatihan ini. Harapannya keterampilan-keterampilan desain pembelajaran abad 21 ini bisa Bapak Ibu implementasikan di Kurul Merdeka di satuan pendidikan yang Bapak Ibu tempati. Dan saya juga mohon maaf banyak-banyak atas segala kekurangan ya dalam membawakan training ini ya. Misalkan jaringannya kurang bagus atau dalam proses menerangkan materinya kurang bisa dipahami, dalam proses penyampaian tugasnya juga instruksinya kurang jelas dan sebagainya. Intinya terima kasih dan mohon maaf. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan kemudahan dan kebaikan dalam proses diklat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Terima Silakan. kasih Pak. Sama-sama.